103,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. Devi Mania, tiba kita saatnya pada talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan pada talk show pagi hari ini kita mengangkat tema tentang menu Nankansha Kitchen yang rasanya pas di lidah. Nah, Devi Mania usaha kuliner ini adalah bisnis yang berfokus pada pengolahan, penyajian, dan juga penjualan makanan ataupun minuman kepada konsumen ya. Bisnis ini sangat beragam Devi Mania, mulai dari warung makan sederhana hingga restoran mewah ataupun ada catering juga ya, menawarkan peluang keuntungan yang besar jika kita mampu mengelolanya dengan baik ya. Lantas apakah hanya berpikir peluang usaha kuliner saja sementara rasanya? Apakah pas di lidah juga dan nyaman di kantong konsumen? Nah, ini nanti kita akan bahas bersama-sama ya Devi Mania. Karena di sini di studio Radio DFM Jakarta sudah hadir narasumber kita, ada Ibu Sri Mulyani. Beliau ini adalah owner dari Nankansha Kitchen. Nanti kita akan ngobrol sama-sama bersama dengan Mbak Sri ya Devi Mania, tapi nanti ya. Oh iya Devi Mania, Vika mau infokan juga nih pagi hari ini Vika kembali mengadakan kuis spesial talk show Inspirasi dan Mandiri. Pertanyaannya gampang aja Devi Mania, di mana alamat atau lokasi dari Nankansha Kitchen ya. Kalau kalian pengen tahu alamat lokasi jelasnya di mana, berarti kalian wajib pantengin talk show-nya ya, karena nanti kita akan bahas sama-sama juga di talk show Inspirasi dan Mandiri selama 1 jam ke depan ya. Yang sudah tahu jawabannya nanti boleh langsung saja dikirim di WhatsApp-nya DFM di 0811 99 10 34. Vika akan tunggu sampai menjelang jam 10 ya. Untuk hadiahnya Vika punya 1 paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo, dan juga parfum untuk 1 orang yang jawabannya benar dan beruntung pada pagi hari ini. Devi Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah hadir nih di studio Radio DFM Jakarta. Seorang narasumber kita ada Mbak Sri Mulyani. Beliau ini adalah owner dari Nankansha Kitchen. Halo Mbak. Halo juga. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Tadi OTW dari mana? Gimana, macet apa enggak? Macet iya, karena nggak biasa perjalanan kantoran ya. Jadi ekspektasinya agak meleset gitu. Oke. Emang tadi OTW-nya dari mana? Dari Kebagusan. Kebagusan. Oh, yang deket Ragunan. Iya. Oh, masih deket ya. Masih daerah. Naik apa tadi? Naik Transjakarta atau naik motor atau naik apa? Diantar suami naik motor. Diantar naik motor ya. Oke, Mbak, aku juga mau mengingatkan Devi Mania semua nih, kalau pagi hari ini Vika mengadakan kuis spesial talk show Inspirasi dan Mandiri. Pertanyaannya Devi Mania, di manakah alamat atau lokasi dari Nankansha Kitchen? Ya, Devi Mania yang belum tahu alamatnya di mana berarti wajib pantengin talk show-nya karena nanti kita akan bahas sama-sama juga ya. Boleh yang sudah tahu nanti langsung aja kirim jawabannya di WhatsApp-nya DFM ya. Vika tunggu sampai menjelang jam 10. Oke, Mbak, berarti tadi diantar suami ke sini ya naik motor. Oke. Ini ngomongin tema kita pada pagi hari ini ya, ngomongin tentang Nankansha Kitchen nih, katanya rasanya pas banget di lidah. Oke, pertama-tama ini namanya Nankansha. Ini agak-agak unik. Ini boleh dijelasin kenapa namanya Nankansha? Ya. Nankansha itu diambil dari nama anak saya ya, singkatan. Oke. Ini kayaknya ada 3, bener nggak? Iya, betul. Oke, singkatan dari ketiga nama ketiga anaknya ya. Siapa aja tuh? Namanya anak pertama saya Adnan, terus yang kedua Arkan, yang ketiga Arsya. Jadi diambil belakangnya Nankansha. Oke, diambil jadi Nankansha ya, Nankansha Kitchen. Oke. So far memang usaha ini muncul dari anak-anak sih. Gitu. Dari anak-anak gimana tuh maksudnya, Mbak? Jadi awalnya Nankansha Kitchen itu ada itu karena memang kebiasaan saya nyiapin bekal untuk anak saya. Oke, gitu. Nyiapin bekal makan ya, untuk sekolah ya. Ya, base dari itu berkembanglah dari mulut ke mulut untuk saya beberapa ambil peluang kepada orang tua yang memang ada event sekolah atau keperluan dari mereka, dan beberapa produk saya suka masak, jadi ya mereka coba terus jadi mulut ke mulut, nggak pakai iklan. Berarti pada awalnya nih teman-temannya pada nyicip bekalnya anak-anaknya Mbak apa gimana nih? Kan di sekolahnya anak saya ada Jumat Sehat ya, dan orang tua murid itu kebagian ya. Maksudnya digilir gitu untuk bersedekah. Dari situ kan mungkin sebagian wali murid memang tidak ada waktu untuk itu. Nah, dari peluang itu saya ambil. Oke. Berarti itu mulai dari kapan nih ada Nankansha Kitchen?
2017 ya, cuman sempat break waktu COVID sih. Oke, dari 2017 Yes. berarti break saat COVID itu 2019-2020 ya? Iya, Oh. tapi memang tetap masih produksi, tapi bukan lebih ke makan siang, tapi lebih ke produk yang frozen food atau snack gitu-gitu sih. Oke, berarti dari 2017 ya, Nankansha Kitchen. Ini kan kalau ngomongin kitchen kayaknya berarti makanannya banyak gitu yang diproduksinya. Ini oke, berarti Nankansha Kitchen ini sebenarnya bikin atau jualan apa aja, Mbak? So far sejauh ini yang berkembang itu lebih spesifik penyediaan makan siang untuk anak-anak. Oke, berarti catering ya? Betul, Catering makan siang untuk anak-anak. Ya, Oke, memang visi dan misinya karena base dari anak-anak itu misi dan visi saya awalnya ingin menyiapkan makanan sehat dan bergizi untuk anak saya awalnya. Kemudian berlanjut ke beberapa teman, kerabat, terus akhirnya ya satu sekolahan sih jadi vendor tetap di salah satu sekolah swasta Jakarta, dan saat ini sih sudah pegang 2 sekolah. Wah, jadi penyuplai ya, betul. penyuplai makanan nih, catering makan siang untuk anak-anak di sana ya. Iya, betul. Oke, tapi selain catering makan siang untuk anak-anak, ini jualan atau bikin apa lagi nih? Soalnya Vika lihat kayaknya yang dibawa ke studio Radio DFM banyak juga. Ini bukan menu makan siang aja ya, kayaknya ada kue juga. Iya, betul. Ada apa nih, tahu bakso? Iya, boleh dijelasin apa aja menunya, maksudnya jualannya selain menu makan siang, Mbak? Iya, awalnya makan siang, terus berkembang. Saya hire beberapa tim yang memang kita kembangkan gitu. Akhirnya ya sudah kita ada siapkan untuk snack juga. Beberapa snack dan frozen food. Tapi memang dasarnya kita ingin menyiapkan makanan sehat, semuanya yang saya jual best homemade ya. Oke, sekalipun frozen food gitu dibikin sendiri ya, betul. bukan beli dari tempat lain gitu ya. Oke, frozen foodnya apa saja? Frozen food yang sekarang saya sedang best seller itu bakso, memang saya homemade, kemudian kaki naga, karena memang anak-anak suka ya, kemudian ayam pok-pok ya, atau ayam karage itu. Ayam karage, ya, betul. Itu saya frozen juga. Terus kemudian juga ada ayam Korea. Ayam Korea. Itu ayam Korea tuh maksudnya ayam pakai bumbu Korea gitu ya? Oke, itu frozen juga. Saya bikin frozen. Bikin bumbunya juga. Iya, betul. Berarti ya. Berdiri ayam yang sudah saya marinasi, tepung marinasinya, tepung untuk ayam crispy-nya, kemudian juga sausnya saya siapkan. Oke. Banyak juga ya frozennya. Baru itu sih. Selain frozen, apalagi nih? Karena Vika lihat ada kue-kue juga, ada cake, ada apa nih, waffle ya? Croffle. Croffle. Oke, boleh dijelasin apa aja nih? Croffle atau cake butter itu bagian dari snack ya, karena peluang untuk di sekolahan itu ada 2 kali istirahat ya. Istirahat pertama itu kan jam 9-an, itu lebih ke snack. Jadi saya siapkan snack, ya bervariasi homemade saya yang bisa saya kasihkan ke anak-anak tanpa mengurangi bahan-bahan yang tidak perlu ada di dalam makanan yang mau saya usahakan untuk makanan sehat gitu. Terus yang kedua jam 12 itu jam makan siang. Ya, itu saya ambil juga peluang di situ. Oke, berarti maksudnya paket catering makan siang anak itu udah berikut snacknya? Ya, boleh diambil satuan snack saja atau makan siang saja atau dua-duanya boleh. Dan salah satu sesuai selera. Salah satu snacknya ini adalah ini yang dibawa ke studio ya, ada butter cake dan juga croffle ya. Croffle bukan waffle ya. Bedanya apa tuh, Mbak? Kalau croffle itu dari pastry ya. Pastry yang itu. Yang bisa diisi dalamnya apa, dipanggang bisa. Kulit pastry. Ya, kulit pastry. Kalau waffle? Kalau waffle kan adonan basah, terus nanti kita cetak di cetakan waffle. Tapi bentuknya mirip-mirip ya. Mirip, betul. Iya. Tapi ini lebih berlayer. Beda adonan ya? Ya, beda adonan karena dia pastry, jadi berlayer. Adonannya itu berlayer butuh marinasi. Berlapis-lapis. Ya, berlapis itu ya. Based on pastry yang
yang suka di mall-mall tuh, yang suka Ya, diisi selai atau dibentuk yang iya. kepang atau Kayak bentuknya ya croissant gitu croissant ya. ya, ya ya Iya, iya, betul. iya. Oke, berarti untuk snacknya biasanya berbikinan apa aja nih selain yang dibawa ke sini gitu? Pasti banyak juga kan, karena kan Banyak kalau banyak. snack biasanya beragam biar Ya anak-anaknya banyak nggak banyak. bosen ya. Ya betul, itu salah satu tantangan dari Mhm, catering sekolahan ya. mhm. Itu harus menyesuaikan selera anak-anak satu. Terus yang kedua juga harus apa ya, kekinian. Itu Iya, juga ngaruh karena memang heeh. anak sekarang kan sudah up to date ya. Iya. Terus yang kedua tanpa mengurangi dari nilai gizi untuk anak-anak itu. Oke, berarti apa aja nih Banyak. snacknya selain marmer cake dan croffle? Kita ada best sellernya kemarin cilok, Mhm. kadang kordok, terus juga ada em, banyak sih mochi, itu best seller juga Oh, mochi. Heeh. oke, berarti Banyak banyak sih ya. setiap flyer tiap hari, setiap pekan sekali ada flyernya. Oke, oke, berarti memang tiap harinya berganti-ganti menu ya, Betul. bisa by request juga Iya ya, boleh, misalkan pengen boleh, dibikinin apa nih dari pihak kliennya, dari boleh, pelanggannya, nanti boleh. bisa dibikinin Iya, gitu ya. Palu gada, apa lu mau, gua ada gitu. betul. Ini berarti wah, Peluang. berarti skill masaknya udah di tingkat dewa ini Belum, Mbak belum, Sri belum, ini. masih belajar. Apa yang di request semuanya bisa ya. Oke, sekarang boleh di-spill harga-harganya nggak Mbak Sri Boleh. ini? Dari mulai paket catering makan siangnya nih, Iya, sampai ke snack-snacknya, sampai ke frozen foodnya. iya, Ini mulai dari harga iya. berapa sampai berapa? Oke, kalau untuk makan siang best start dari 20.000 ya. Itu untuk menu itunya ya, menu Iya, itu makanan biasanya ada pokoknya ya? ya. Mhm, Nah, makanan karbohidrat nasi, kemudian protein, terus mhm. sayuran dan buah sih. Itu mulai dari 20.000, Ya, udah dapat ada buahnya juga iya, ya? iya. Oke. Terus kalau untuk snack biasanya rata-rata di atas 10 ribuan ke atas. 10.000-an ke atas. Ah, Itu kalau snack berarti maksudnya di satu paket gitu, satu dus enggak. kecil biasanya atau Iya, gimana? betul. Iya. Ya. Kayak semacam ini croffle kayak gini biasanya Mhm. isinya 3 atau 4 dengan selai coklatnya itu saya jual 17.000 gitu. Satu Satu paknya paket wak ya, ya. heeh, satu Nah, dus gitu iya. ya, mulai dari Ya, 1.000. 17.000. Kadang-kadang burger mini dengan kentang goreng, kayak Oke. gitu-gitu sih. Oke, berarti kalau snacknya dia mulai dari 10 tadi ya? 10, Mulai dari sepuluh under ribu 20. Under 20. Oke, tapi kan ini bikin kayak, butter cake gini juga, Butter cake itu on request ya, atau mhm, misalnya ada request dari company untuk isian mhm. snack, itu biasanya saya kasih butter cake. Oke, berarti kan kalau itu kan jadinya per potong Iya gitu ya, betul. tapi, Kalaupun gini juga Mbak boleh. Sri jual satu utuh Boleh. juga? Nah, 80.000 ini. oh, 80.000. Yes, butter Wah, cake. DP Mania cukup, Iya, ekonomis ya, iya, murah harganya masih under 100.000 udah betul. dapat satu loyang ya, Iya, butter cake nih. Ini iya. butter ya, bukan marmer ya. Beda 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 dari bahannya. bahannya tadi. Oke, oke. Oke, tadi aku belum tanya ini alamatnya di mana, Mbak? Takutnya kan ada yang mau, Boleh, beli silakan. gitu. Silakan Di mampir mana atau alamatnya? main boleh Mhm. di daerah Jalan Kebagusan Raya. Jalan Kebagusan Raya, Yes. patokannya apa, deket apa gitu? Belakang Nestle sih, tapi lebih dekatnya mungkin Goragunan. Ragunan, deket Yes. Ragunan? Ya, Deket, gornya. oh, deket Gor Ya, Ragunan. Goragunan. Tuh, DP Mania boleh ya Ya. barangkali mau mampir, mau main, mau silaturahmi sambil mungkin lihat-lihat price list itunya ya, Boleh. price list apa cateringnya barangkali mau order untuk acara apapun, acara hajatan atau acara Ya, apa, siap. boleh ya DP Siap. Mania. Kalau banyak dikasih diskon, Mbak. Oh, iya pasti. Oke, ini kalau boleh tahu dulu Mm-mm. di tahun 2017 ya awal Iya ya. sih awal. Dulu modal awalnya berapa, Mbak? Pada saat awal merintis gitu. Ratusan ribu kali ya, kan karena memang dari anak saya, terus ke temennya, ada Mhm, 5 orang, terus 10 orang, terus mhm. 15 orang, seperti itu sih. Ratusan ribu tuh berapa? 500.000, tujuh Iya, ratus ribu, sembilan iya, ratus ribu? 300.000 Oh, mungkin ya. baru dulu 300 ribuan Iya, gitu ya? Oke, iya, berarti hanya untuk beli bahan-bahan iya, untuk membuat masakannya aja iya, mungkin karena ya? emang niatnya ya sharing dengan teman, terus Mhm. ya kenapa orang antarnya juga sekalian bekalnya. Ya udah Oke, sekalian aja. dulu di tahun 2017 modalnya cuma sekitar 300 ribuan. Ya, Sekarang di tahun 2025 pasti sudah makin berkembang nih. Kalau boleh tahu alhamdulillah. omsetnya berapa tiap bulannya, Mbak? Omsetnya fluktuatif ya, so Mhm, far. Untuk tahun ini, ajaran ini memang agak turun ketimbang tahun kemarin, mhm. karena memang jumlah murid yang masuk di sekolahan yang saya pegang agak turun gitu sih. Turun jumlah So far, muridnya. tapi nambah di line
ini ya, line order dari company meningkat. Terus dari wali kota juga meningkat. Berapa tuh sekarang kira-kira kasarnya? Berapa ya? 2 digit udah nyampe nih. Iya. Wih, keren deh BUMN-nya. 2 digit. Iya, 2 Berapa digit. Mbak 2 digitnya di kisaran? Ada aja. Rahasia ya. BUMN-nya tuh ya. Berawal dari 300.000 pada 2017, sekarang di tahun 2025 meskipun sempat vakum pada saat Covid ya di tahun 2019, 2020, tapi sekarang sudah bisa mendapatkan omset mencapai 2 digit DV Mania. Berarti ini termasuk ke apa ya? Usaha yang bisa dibilang menggiurkan. Iya nggak sih Mbak ya? Ambil peluang aja. Ambil peluang. Oke Mbak Sri, ini kayaknya di TikTok ada rame-rame nih. Ada siapa nih? Ada timnya Mbak Sri ya, betul. yang juga ikutan stay tune, ikutan pantengin di TikTok ya. Ini ada siapa nih tuh? Semangat Ibu Bos. Wih. Ada Mainai ini ya. Ini salah satu karyawan dari Bu Sri ya, Mbak Sri ya. Iya, tim. Tim nih, ada Min Lili juga sama sepertinya. Nah, semangat katanya tuh Ibu Bos disemangatin. Terus juga ada Talita Ganes, semangat ponakanku. Wah, kalau ini sepertinya dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga. Tuh, seru ya DV Mania kalau misalkan kita menjalani sebuah usaha terus kita disupport DV Mania ya oleh orang-orang terdekat, ya oleh keluarga, karena sepenting itu memang support itu ya Mbak ya. Oke, di sini juga ada yang hadir juga nih, ada Ciketa Gunung Bentang Sagaranten dari Sukabumi Jawa Barat hadir tuh. Selamat pagi ya yang hadir, stay tune di TikTok pada pagi hari ini. Oke Mbak, kita lanjut lagi ya ngobrolin masalah menu di Nanfansya Kitchen. Ini kalau Vika lihat ada ini tuh frozen tahu bakso ya yang dibawa ke studio radio di FM. Iya betul. Bukan bakso yang pakai kuah, pakai mie gitu. Ya, ini packagingnya frozen ya. Tapi kalau cara masaknya ini seperti kayak masak Indomie ya. Jadi tinggal didihkan air, nanti baksonya dimasukkan. Saya sudah siapkan bumbu gorengnya dan bumbu keringnya itu semua homemade. Itu ya sudah nanti mateng jadinya juga kayak makan bakso sih. Tinggal tambahin toge, mie kuning itu sambal gitu sih. Berarti bisa 2 opsi ya, mau yang tahu baksonya ya. Iya. Tahu baksonya bisa digoreng. Boleh, seperti silakan. Jadi khas Semarang ya. Iya. Bisa jadi tahu bakso Semarang digoreng atau bisa jadi dikuahin gitu ya, kayak bakso. Boleh. Atau jadi campuran untuk bahan masak bisa seperti capcay atau apa, silakan sih. So far gitu. Tapi best sellernya memang jadi andalannya memang menu bakso. Oke, berarti kita sering prasmanan bakso. Berarti ini best sellernya, menunya yang bakso ya. Oke. Tapi ini dijualnya kalau untuk frozennya berapaan nih? Kayaknya tadi kalau harga frozennya belum dibahas ya. Iya, belum. Berapaan nih kalau untuk frozen foodnya seperti kayak paket bakso gini? Ini 500 gram. Boleh request bakso bulat saja, boleh 500 gram. Bisa mix plus ya. Atau boleh mix dengan tahu bakso yang memang ya ciri khas saya juga ini tahu baksonya. Lain dari yang lain gitu, dan bumbunya khas juga dari saya, itu udah free di dalamnya, udah termasuk. Oke, itu harganya berapa 500 gram segitu? 60.000. 60.000 ya. Terus tadi frozen yang lain kalau nggak salah ada apa tuh tadi, ada kaki naga. Ya, itu berapaan harganya? Ya 35.000. 35.000. Oke. Tapi ini yang bakso ini belum termasuk mie ya. Kalau mie-nya beda lagi ya. Beda. Tadi kan itu kan bawa mie juga tuh di dalam keranjang. Ini contoh hampers kemarin, lebaran kemarin best seller juga dari saya. Oh, bikin hampers juga. Betul. Kemarin ada hampers kue kering juga ada. Ini yang hampers bakso. Bikin kue kering juga, iya. Mbak. Ya ampun. Pokoknya palu gada apa aja ada. Apa sih yang nggak dibikin ya? Oke, kalau untuk kue keringnya berapa? Berarti per toples ya? Per toplesnya berapa? Ada under 100.000 sih, under 100.000, antara 70, 80, 90, 100. Tergantung kuenya jenis apa ya? Iya, karena beda-beda, kastangel beda, nastar beda. Kue. Itu kan kalau satu toples gitu. Kalau misalkan dibikin hampers kan berarti paketan gitu ya. Berarti kalau hampers Idul Fitri ya, betul. Hampers Idul Fitri itu mulai dari harga berapa tuh? Kalau untuk bakso itu paketnya 110-an. Oh, itu udah dapat sama mie-nya? Iya, mie, sambal, saus, kecap dan komplit. Tinggal rebus di rumah ya. Tinggal masak di rumah, simple. Terus kalau untuk yang quakernya biasanya ada 3 macam atau berapa aja? 300, 350 mulai dari 300.000 ya. Kalau untuk goodie bag dan
Untuk kue Iya, keringnya di betul. EP Mania. Oke. Oke, berarti Mbak Sri ini memang berarti jago masak dari dulu ya? Apa gimana? Apa dulu Enggak sih, juga belajar dulu? Apa gimana? otodidak sih. So far Otodidak. Tapi otodidak. pernah kayak sering kayak ikut-ikut kursus masak gitu nggak? Ya, difasilitasi sama kebetulan Nankansha salah satu dari anggota dari Checkpreneur ya, Mhm, UMKM Checkpreneur, jadi banyak dibantu dari pemerintah untuk support dari mhm, legalitas, dari eh, ilmu ilmu UMKM dan juga mhm, berapa skill masak sistem. Tapi kebanyakan so far kalau untuk masalah teknik masak mhm. itu kebetulan orang tua saya juga buka usaha, Usaha yang sama? Usaha catering juga? bukan catering sih, warung makan. Oh, warung makan. Oh, Ya, berarti sedikit banyak belajar ya dari ada orang master, tua juga betul, ada ya. masternya. Kalau misalkan ada kendala apa-apa, ya nggak usah nanyanya langsung ke orang Iya, tua iya, ya, betul, betul. berguru sama Iya, orang berguru tua sama orang tua. sendiri. Wah. Saya ambil peluang itu. Dulu saya base-nya bukan dimasak sih. Tapi apa dulu? Dulu saya pariwisata. Ya, Oh, jalan-jalan, iya iya iya. handle Jadi orang. dulu tuh sempat kerja gitu Ya, biasa. Tapi sekarang em, waktu punya anak sudah. waktu punya anak berarti memutuskan untuk resign begitu Ya, ya dari resign. pekerjaannya dan Fokus dan anak. fokus dengan usaha dari Nankansha Iya, ini. betul. Oke oke. Mbak tadi berarti ini udah ada tim, berarti udah ada karyawan ya di rumah Betul, ya. betul. Betul. Ada berapa total karyawan di rumah? Awal baru 4. Baru 4. Lumayan itu 4. Oke, berarti itu 4 itu dari mana? Katanya meng-hire memberdayakan orang-orang sekitar Ya, ya? betul. Salah satu visi dan misinya Nankansha, salah Mhm, satunya yang memperdayakan lingkungan ya. mhm. Maksudnya mengambil peluang yang ada untuk Jackpreneur sendiri kan motonya UMKM garda terdepan ekonomi Indonesia. Nah, ya Mhm. itulah. Jadi kita meng-hire beberapa ahli SDM di sekitar kita aja. Karena memang itu lebih kita bisa lebih optimalkan lagi gitu. Oke Ya. oke. Ini apakah sudah tersertifikasi halal? Oh ya, halal sedang proses, haki sudah keluar haki dan tinggal yang sedang saya urus ini PRT juga ada, PRT, Mhm. produk saya juga ada yang kering yaitu kacang bawang. Ada. Kalau BPOM gimana BPOM? BPOM belum sih ya, karena Mhm. BPOM itu diperlukan untuk bahan makanan yang lebih dari 7 hari ya, Oh iya, karena ini izin kan edarnya. catering Nah, ya. kalau saya lebih ke hygiene layak sih, ada itu Mhm. di Oke Kemenkes oke. ada, sedang diurus tapi on process. Unproses ya. Tapi kalau misalkan halal haki itu sudah ya. Sudah. Itu dari tahun berapa? Tahun lalu sih, Dari dua tahun tahun lalu. lalu lah. Halal haki dan apa tadi satu lagi PIRT? PRT untuk PIRT produk ya. saya yang memang ada kering. Kalau Hmm. kering itu PRT. Oke, itu juga sama dari tahun lalu ya. Baru tahun ini baru keluar Kalau beberapa yang bulan yang lalu. PIRT. PRT ya. Oke, oke, oke. Tapi berarti sudah aman ya, sudah Iya, dijamin iya. aman insya Allah. Ini Insya Allah. pakai pengawet nggak kayak yang Aja. frozen food kayak gitu-gitunya Tidak sih. kue enggak ya? Ya, jadi memang kuat di suhu ruang cuma 1 hari. Kalau Mhm. untuk di frozen, maksudnya freezer gitu, frozen saya kuat sebulan 2 3 bulan, so far masih aman. Yang frozen sebulan dua Mm-mm, bulan ya. mm-mm. Kalau misalkan kayak snack-snacknya nih, kayak misalkan cake-nya, Ya, under berapa hari aja. tapi yang jelas nggak pakai Nggak pengawet pakai. ya. Hmm, Berarti dia insya Allah sehat ya iya, kan. Mbak Sri ini awalnya juga memang niatnya menyajikan iya, makanan yang sehat untuk iya, anak sendiri iya, benar. sebenarnya ya. Awalnya dari itu. Awalnya. Jadi sudah pasti ketika dia membuka usaha gitu untuk dikomersilkan ya sama juga ya. Betul. Tidak mengubah prinsip untuk menyajikan makanan yang sehat ya. Oh, Meskipun bukan iya, untuk anak sendiri sekarang ya, untuk semua anak ya. iya. Oke, tadi dijelaskan Mbak katanya jadi vendor untuk sekolah nih. Betul, betul. Sekolah mana aja tuh? Kebetulan baru pegang 2, Mhm. itu di SDIT Al Ihsan Kebagusan. Oh, di Dekat Kebagusan rumah juga, juga, dekat iya, rumah juga. betul. Oke, terus satu lagi apa? Tadi kan Satu katanya lagi, 2 ya kalau ya, nggak salah ya? satu di SMP IT Asalam Pasar Minggu. Oh, Belakang SMA 28 tuh ya, di lokasinya. SD dan di SMP ya. Kalau Betul, yang di Kebagusan SD, kalau di iya, Pasar Minggu SMP iya ya. betul, Oke, jadi vendor, supply makanan betul, anak-anak untuk di sana. iya. Itu sistemnya kayak semacam dikontrak gitu atau gimana sih, Mbak? Kalau untuk yang di SDIT Kebagusan, Mhm. Alisan itu ya vendor saya dikontrak selama 1 tahun kontraknya, nanti tinggal diperbaharui lagi gitu.
Oke, berarti kalau dalam masih 1 tahun itu mm-mm, tiap hari bikin menu makan siang berbeda-beda menunya, betul ya? harus variatif. Itu plus snack juga. Iya, snack juga bervariatif. Oke, oke. Itu berarti itu untuk SD ya yang kontrak itu ya? Iya, iya, Itu dalam 1 hari bikin berapa porsi Mbak kalau untuk porsi. SD itu? SD dan SMP mungkin Mhm, saya mhm, jadiin satu mhm, karena kan bareng produksinya, jamnya bikin juga berapa bareng. tuh? Under masih under 100 sih, Under 100 masih. ya. Tapi Pengennya sih lebih. Amin, ya Amin, mudah-mudahan nanti semakin bertambah amin, banyak amin. lagi ya, Yes. nggak hanya dari 2 sekolah saja, Iya, tapi nanti mungkin barangkali bisa nambah dari banyak-banyak sekolah yang ada di iya Jakarta juga bisa betul. mempercayakan ya untuk cateringnya kepada Kan Nankansia kan. Kitchen. Amin ya. Amin. Mbak Sri, ini Yes. tuh di TikTok ada yang ngingetin katanya puyuh ungkep sambal gepreknya jangan lupa Bu katanya. Apa itu puyuh? Puyuh ungkep ya? Emang Ya, bikin juga, jualan juga? iya itu salah satu best seller ya. Best seller juga. Maksudnya Hmm. ada momen mereka tuh kangen sama burung puyuh sama gepreknya dong Kok gitu. tadi nggak disebut sih? Lupa ya. Karena saking banyaknya menunya. Betul betul. Betul. Oke, puyuh berarti bukan Iya, ayam ya, ini bukan. burung puyuh. Iya, Burung puyuh itu kalau nggak salah dia lebih kecil ya. unggas kan kecil. Heeh. Heeh. Kok bisa sih memilih burung puyuh? Karena pada dasarnya kalau bisa cara pengolahan masaknya Mhm. itu agak tricky ya, karena dia agak baunya itu agak lebih, Oh kayak bebek, ada aromanya, ya ada aroma aroma khusus khasnya. ya yang memang harus dihilangkan. Tapi Oh. begitu dia ada teknik masak yang betul, itu enaknya legitnya lebih kayak ya Tapi mirip-mirip dia bebek. untuk tekstur dagingnya gimana? Sama mirip kayak ayam atau kayak kan kalau bebek juga kalau dia nggak bisa masaknya kan alot ya kalau Eh, bebek. eh, Kalau si puyuh ini gimana burung puyuh? lebih ke ayam, Oh mirip ayam aja. tapi legitnya kayak bebek Oh, gitu. oke. Ya, Lebih ke ayam tapi legitnya kayak bebek. Tapi berarti betul. dia kalau dia dari segi tekstur aman nggak alot ya dia Iya, ya. Nggak aman alot nggak alat? seperti bebek ya, tapi Nggak. legitnya seperti bebek. Iya Oke. betul. Ini burung puyuh ungkep dikasih sambal geprek. Betul. Oke, itu berarti bentuknya frozen. Ya, saya Dijual bikin berapa itu satu paketnya? 65 isi 5. 65 isi 5. Ya, 5 ekor. Kan burung puyuh setangan Oh, gini ya. kecil-kecil ya dia Ya, ya. Oh, ada oke. 5, ada Oke. 5 ekor. Terus Mm-mm. nanti saya kasih sambal gepreknya. Oh, oke. Jadi Wah, tinggal goreng. jadi Iya. penasaran. Tapi dia dia sistemnya PO ya, PO nggak ya, ready. betul. Kenapa Keterbatasan. tuh? Salah satunya keterbatasan modal kali ya. Masa sih? Kan omsetnya udah 2 digit. Tim produksi juga harus kan, yang lain Oh, juga. oke. Terus wadah kita belum sampai di situ sih. Oke, dia Dan juga terbatas di pemasaran juga. dia burung puyuh susah nggak nyari itunya? Burung puyuh dapat dari mana, Mbak? Dari supplier sih daerah Bogor ada. Bukan dari Jakarta ya burung Bukan, puyuhnya daerah juga. Bogor. Oh, oke. Dari mana pantas dia PO ya karena Mm-mm. si bahannya sendiri burung puyuhnya sendiri dia dikirim dari Bogor ya, bukan Betul, dari Jakarta. bukan. Oke, oke. Nah, Dan Mbak, selama ini untuk strategi promosinya nih untuk Nankansha Kitchen ini apa yang sudah dilakukan untuk strategi promosinya yang biasa dilakukan? Apakah memanfaatkan media sosial, apakah ikut bazar atau seperti apa? ya untuk media sosial saya belum maksimal ya. Kenapa Mm-mm. tuh? Ya belum menggunakan secara maksimal gitu. Tapi ada media Ada, sosial seperti Instagram. ya Instagram sama Facebook ya. Mhm. Saya suka update menu-menunya. Kalau TikTok ada nggak? TikTok belum. Oh, TikTok belum. Belum. Oke, baru ada di Instagram sama Facebook. Ya, terus Eh, yang kedua ya dari WhatsApp. Oke, namanya apa Instagram sama Facebooknya? Nankansha Kitchen. Nankansha Kitchen sama ya, sama. Instagram sama Facebook. Iya, Oke, tapi bisa juga menerima order di WhatsApp sama. Iya, juga. betul. WhatsApp. Oke, kalau gitu silahkan deh di-spill nomor WhatsApp-nya. Kali aja pendengar kita ada yang mau order gitu Iya. kan. WhatsApp-nya di 0856 Mhm, 76 mhm, 27072. mhm. Sekali lagi boleh lebih pelan, kali aja ada yang masih nyatet gitu, Mbak. Boleh di 0856 Mhm, 76 mhm, 27 mhm. 072. Oke, ini ada minimal order nggak? Kalau misalkan ada yang mau pesen gitu minimal order berapa bungkus mungkin untuk frozen foodnya atau yang cateringnya minimal Iya. berapa porsi kalau mau pesen? Kalau item minimal order tergantung ya. Kalau misalnya untuk frozen boleh satuan juga asal ada ready bisa satu. Misalnya satu pak ini. Baksonya cobain dulu satu boleh boleh banget. Mhm. Terus kayak misalnya kue butter cake boleh satuan boleh juga. Terus kalau untuk makan siang memang Mhm. kayak ada acara atau apapun event itu snack box juga ada minimal 30.
Oke, kalau snack box ataupun rice box itu yang paket catering. Kalau yang catering juga sama yang nasi minimal 30? Enggak, kalau catering itu karena produksi harian, Mhm. jadi boleh satu pun boleh. Oh, satu pun boleh Iya, ya kalau untuk nasi. Kalau iya, untuk snack box baru beda. minimal 30 Iya, ya. karena kalau snack box atau ada event apa dia ada tasyakuran atau yang lain itu kan biasanya menunya di luar dari pakem yang sudah harian ada gitu. Dia minta request ayam bakar kah? Itu ya itu minimal 30. Oke. Kecuali menunya sama dengan menu harian catering saya baru itu satu saja boleh. Mhm. Oke, ini berarti sudah berjalan dari tahun 2017 ya Mbak Ya, ya? betul. Gimana yang dirasakan? Ada kendala kah? Atau Mm. suka dukanya apa nih dalam menjalani bisnis atau usaha di bidang catering atau kuliner ya? Kendalanya modal sih ya. Modal, Modal sama ya yang sorry sorry. Yang paling penting itu pemasaran. Saya masih pemasaran. terkendala pemasaran. Kenapa emang Mbak pemasarannya? Pemasaran saya belum secara maksimal menggunakan wadah sama apa ya terjun langsung untuk ikut marketing untuk mempromosikan Anansia secara maksimal sih. Oke. Baru ikut Ada, bazar bazar tapi dari ikut bazar suka? ya dari kan anggota Jackpreneur ya. Suka ikut Ya bazar undangan ya? bazar selalu saya ambil dengan saya tolak terus ya itu sih Oke. pelatihan-pelatihan jadi banyak relasi. Ke depan ada rencana nggak kira-kira mau bikin apa? Misalkan mau bikin menu baru lagi nih, atau mau bikin apa gitu? Kalau menu baru pasti sih Mhm. karena memang anak sekolah itu dituntut untuk yang meningkatkan minat dia itu harus yang variatif gitu Variatif ya, berarti dan memang terkinian. harus selalu berinovasi Iya, ya? betul Mhm gitu. Jadi mhm. memang menurut saya variatif. Mmm, Tapi eh, untuk ke depan lebih ke pemasaran sih. Semoga nanti ada sekolah-sekolah lain ataupun perusahaan yang mau pengadaan makan oke, siang. amin amin ya robbal Amin. alamin. Ada tips nggak nih Mbak, tips Hmm, sukses usaha nih barangkali, di rumah juga ada ya, yang terinspirasi, "Ah kayaknya aku juga mau nih bikin usaha boleh. catering," gitu. Gimana Betul, nih betul. tips usaha sukses, usaha catering dari Nankansha Kitchen? Dari pengalaman sih jangan pernah mau, maksudnya gini, ya mau belajar satu. Mhm Yang kedua ambil peluang. mhm. Dua, terus yang ketiga saya selalu jaga kualitas di atas kuantitas. Kualitasnya harus tetap terjaga, Iya, harus konsisten dengan ya kualitas yang sudah ada gitu ya, jangan betul. sampai kualitasnya menurun Iya ya. betul, karena untuk jaga kual kualitas di atas kuantitas tuh agak repot juga ya. Agak sulit Sulit ya. mempertahankan kepercayaan pelanggan tuh sulit. Mhm mhm mhm. Oke, oh iya Mbak, tadi kan aku Mmm, mengadakan kuis nih, betul betul. di, radio ya, Iya, mengecek aja mereka pada fokus nggak pendengar kita dengerin talk show kita gitu iya kan. iya Nah iya. ternyata ini lumayan banyak, Mhm, yang kirim jawabannya dan rata-rata jawabannya benar semua. iya betul. Berarti, Ngikutin. ngikutin ya, berarti pada fokus. Namun sayang nih kita nggak bisa semuanya kita kasih hadiah, kita harus cap cip cup pilih satu ya, pilih satu yang beruntung pada pagi hari ini yang jawabannya benar. Boleh dibaca Mbak, ini namanya siapa yang beruntung pada pagi hari ini? Abi Jakarta Pusat. Oke, selamat untuk Abi dari Jakarta Pusat. Hari ini hari Rabu, tanggal 23 Juli ya Mbak ya. Mmm, Hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 berhak mendapatkan hadiah berupa satu paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo, dan juga parfum. Selamat untuk Abi dari Jakarta Pusat ya. Untuk yang belum menang, jangan sedih, jangan berkecil hati karena masih banyak hadiah-hadiah lain, kuis-kuis lain yang menanti di esok hari ya. Oke Mbak, ini terakhir deh pertanyaan dari iya, aku karena ini mhm, kan tanggal 23 Juli ya. iya, 23 Juli ini Hari Anak Nasional, betul Mbak. betul ya, Ya, Mbak iya juga di tahu. rumah kebetulan sudah ada 3 anak ya. Betul, Bagaimana nih Mbak cara membagi waktunya? Antara kan kalau ngurusin catering kan secara pasti sibuk nih, iya. waktunya tersita banyak ya. Apa nih ada tips gak bagaimana cara membagi waktu untuk tetap bisa fokus dengan usaha cateringnya dan bisa membagi waktu dengan keluarga terutama khususnya anak di Hari Anak Nasional ini? Monggo Iya, silahkan, Mbak. mmm, manajemen waktu ya. Mhm, Iya, itu saya atur untuk produksi itu pagi ya, pagi mhm. hari ya, eee, sampai jam 12 aja sih. Oke, Iya, berarti, lewat dari jam 12 sudah sudah free, free. gitu Saya fokus ya? bisa buat kecuali kayak memang ada orderan tambahan tuh, kayak misalnya request dari beberapa customer yang ada acara atau apa, Mhm, di luar konteks yang tadi, eee, makan siang anak-anak, itu mhm, baru sore ada produksi lagi. Tapi mhm. so far kuotanya masih tidak setiap hari.
Oke, tuh berarti kali waktu gitu. bersama anak, bersama Masih ada, keluarga masih aman masih ya. aman dibagi. Oke, gimana nih tipsnya? Ada tipsnya nggak untuk yang di rumah mungkin yang sibuk? Ayo dong luangkan sedikit waktunya untuk anak-anak kita nih untuk Oh, ini. iya dulu waktu sebelum punya tim ya, waktu Mhm, ngerintis awal itu semua sendiri ya, mhm, itu lumayan dilema dan mhm, under pressure, tapi so far memang kekuatan, maksudnya dukungan dari keluarga, mhm. suami, anak-anak itu penting banget. Ya. Karena kalau tidak ya mungkin nyerah waktu masih belum apa-apa Mhm, gitu mhm, istilahnya. mhm. Tapi karena dukungan keluarga jadinya saya bisa sampai di titik ini. Karena dukungan keluarga ya, apalah kita tanpa keluarga Ya, betul ya, betul. DFM Mania. Makanya, apapun kesibukan kamu, sesibuk apapun kamu ya, pintar-pintarlah berbagi waktu Betul. ya, jangan sampai semuanya menyita waktu kita 24 jam untuk mengurusin kerjaan aja, sementara keluarga dan anak terlantar, jangan sampai seperti Betul itu betul. ya. Oke Mbak Sri, terima kasih Iya, banyak sama-sama. nih, sudah meluangkan waktunya ya untuk berbagi ilmu, Ya, pengetahuan, dan juga pengalamannya di talkshow Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini. DFM Mania mudah-mudahan perbincangan kita dengan Mbak Sri ini pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya. iya, DFM Mania, terima kasih juga untuk DFM Mania yang sudah stay tune, yang sudah berpartisipasi pada kuisnya. Terima kasih banyak. Ini karena sudah mau jam 10, sepertinya Vika dan Mbak Sri izin undur iya. pamit ya. DFM Mania, selamat menjalani aktivitas di hari Rabu seru ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.